Oke. Nah, biasanya kan gini, kalau kita mau presentasi, mau prospek orang, kita itu harus punya sebuah konsep. Konsepnya yang sederhana aja. Jadi prospek itu di awal kalau kita kasih yang keren-keren juga terlalu keren, hitungannya terlalu banyak, mereka juga pasti pusing. Ya, nah cuman biasanya kok kalau teman-teman baru, kalau misalnya dia baru bergabung gitu kan, dia tanyain, udah mulai nawarin ke orang, dia pasti bilang gini, bingung cara masuknya, ya kan? Selalu begitu kan jawabannya kan. Lu tanya 10 orang, 10-10-nya jawabnya begitu. Gue bingung cara mulai, gue bingung cara masuknya seperti apa. Nah, kalau di Pontianak ya, untuk teman-teman agent baru, kami udah setarakan sih bahwa konsep yang paling sederhana adalah program pendamping tabungan. Ya, kita masuk dulu dari asuransi kesehatan. Nah, cuma kan kita nggak bilang, lu punya asuransi kesehatan apa enggak? Ya kan, kita bilang, contoh Bro Sugi ini gue tanya, Bro, udah pernah dengar nggak program pendamping tabungan? Belum pernah, betul ya? Nah, boleh nggak saya minta waktu sebentar? Ya, paling 5 menit lah, pengen survei-survei, minta pendapat lu. Boleh? Nah, boleh. 5 menit udah bisa masuk cerita. Nah, gitu. Kita ambil kertas, mau pakai tab boleh, mau kalau udah hafal pakai kertas kosong boleh, gitu. Nah, kalau kami singkatnya adalah PPT, Program Pendamping Tabungan. Nah, kita masuk dengan konsep seperti ini. Bro, setuju nggak kalau kita itu biasanya ya, kerja atau buka usaha? Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan yang namanya uang. Setuju ya? Kerja atau buka usaha kan dapat uang kan? Nah, uang ini setelah kita dapat, kita pakai buat apa sih? Ya, yang pertama pasti untuk namanya biaya hidup. Betul ya? Kedua, apalagi? Nah, kita sambil diskusi sama nasabahnya. Setelah biaya hidup tercukupi apalagi? Ya. Oh, untuk masa depan. Masa depan ya. Mungkin orang punya planning mau beli rumah, beli mobil atau apapun lah ya. Nah, terus apalagi kalau udah punya anak pasti pikirin pendidikan anak. Nanti anaknya mau disekolahin kemana, mau dikuliahin kemana, betul? Pasti udah planning. Oke? Terus yang terakhir biasanya orang bilang dana darurat. Setuju nggak? Ini paling umum. Ada planning-planning lain ya, mungkin itu sebagian kecil. Tapi ini yang paling umum ketika kita punya uang, menghasilkan uang, ini yang kita lakuin. Nah, kira-kira Bro Sugi, ya, kalau ini sudah tercukupi, kalau masih ada uang lebih, kira-kira mau diapain? Liburan. Oke. Bisa masuk ke sini. Ya. Untuk masa depan, planning, jalan-jalan segala macam. Yang paling umum adalah orang bilang investasi. Ya kan? Ini udah tercukupi, biaya hidup udah aman, dana darurat udah ada, masih ada uang lebih. Ya, udah invest lah, beli tanah, invest saham, beli ruko, properti, betul nggak? Investasi. Kalau masih ada sisa, gimana lagi? Tabung. Tabungan, deposito, dan lain-lain. Nah, bro, ini gue mau tanya nih. Kalau semua sudah tercukupi, ya investasi sudah ada, tabungan sudah ada. Oke, kita sudah menghasilkan banyak. Setuju nggak kalau aku tanya begini? Manusia itu datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Artinya ketika dia tutup usia, dia tidak membawa apapun. Ujung-ujungnya semua yang kita hasilkan ini, kita wariskan. Betul? Ya, untuk keluarga, kita tinggalkan. Setuju ya? Apapun yang kita hasilkan, mau uang, apa, investasi, segala macam, semua kita wariskan. Nah, contoh nih, ada Bapak X, umur 40 tahun, pemilik usaha. Nah, Bapak X ini punya income lumayan gede. Oke? Saya bagi tabelnya begini. Nah, dia setiap bulan dia bisa simpan, dia nabung secara manual. Atau kita istilah dengan bank. Dia simpan manual. Oke? Satu bulan dia bisa simpan 10 juta. Bulan kedua 10 juta. Bulan ketiga 10 juta. Begitu seterusnya sampai 12 bulan dia juga simpan 10 juta. Total berarti 120 juta. Setuju ya? Bro, kalau kita simpan di bank, tiba-tiba di tengah jalan nih, contoh baru nabung 3-4 bulan, terkena sakit, nggak usah berat-berat lah, DBD, tipes, butuh dana 30 juta. Pertanyaannya kita ambil dari mana? Dari sini, betul? Tiba-tiba ada musibah, kecelakaan butuh operasi 150 juta. Ambil dari mana? Dari sini juga, betul?
Kita tabung setahun baru 120, tengah jalan terjadi apa-apa harus ambil dari sini. Habis nggak? Habis. Sebenarnya nabung di bank itu bagus nggak? Bagus untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, ketika kita sakit atau terjadi resiko, ini menjadi apa ya? Sebuah sarana yang kurang tepat untuk kita merencanakan keuangan kita jangka panjang. Jadi saya coret ya. Nah, hari ini aku mau jelasin kepada kamu, minta pendapat tentang sebuah program, namanya program pendamping tabungan dari Generali. Oke? Tapi di awal kita mau kasih tahu bahwa begini, walaupun kamu mengambil program pendamping seperti ini, kamu juga harus tetap punya tabungan di bank. Oke? Tabungan di bank itu wajib ada. Tapi kamu tidak harus mengalokasikan 100%. Contoh kamu alokasikan 80%, berarti 8 juta. 8 juta, 8 juta setiap bulan. Begitu seterusnya, sampai bulan ke-12 8 juta. Total 8 kali 12, 96 juta. Oke? Kamu alokasikan 20% ke Generali untuk mendampingi tabungan kamu, untuk mendampingi rekening kamu di bank. Yaitu sebesar 2 juta. Sama dong, 2 tambah 8, 10 juga. Oke? 2 juta, 2 juta. Oke. 2 juta, total 24 juta. Total 120 juga kan? Sama kan? Nah, tapi ada tapinya. Kalau suatu saat terjadi resiko sama kita nih, sakit. Seperti ini. Oke? Operasi. Oke? Atau sakit kritis. Setelah melewati masa tunggu. Oke? RS-nya kita dapat 1 bed. Kamar VIP. Oke? Harganya minimal bisa 5 juta per malam. Kamar ICU sesuai tagihan. Obat sesuai tagihan. Operasi sesuai tagihan. Kira-kira ada program seperti ini menarik nggak? Nah, sakit ada yang diobati bisa sembuh, ada yang diobati nggak sembuh, orangnya tutup usia. Kalau sampai misalnya Bapak X ini tutup usia, oke? Ada warisan 1M buat keluarga yang tinggalkan. Artinya, biaya rumah sakit ditanggung 100%, tidak mengganggu rekening dia di bank. Mau 1M, 2M, oh ya sorry, total di sini biaya rumah sakitnya ini 5M plus 25M. 30M bisa dipakai. Jadi, kalau berobat sampai 30M dia nggak perlu pusing. Tutup usia ada warisan 1M. Kira-kira setelah kamu lihat sekilas tentang program ini, menurut kamu menarik nggak program seperti ini? Menarik. Nah bro, ini kan cerita Bapak X umur 40. Dia ngambil preminya 2 juta untuk mendampingi rekening dia di bank. Nah hari ini aku pengen coba buatin kamu satu ilustrasi. Ya, nggak usah khawatir, ilustrasinya sifatnya tidak mengikat. Setelah kamu lihat, mau ambil boleh nggak apa-apa. Oke, aku pengen buatin. Nah kira-kira 1 bulan kamu bisa sisihkan berapa yang tidak mengganggu pengeluaran kamu. Aku coba hitung sesuai dengan budget kamu aja. Nah, kira-kira 1 bulan berapa? Notio bisa. Ada prospek bilang 1 juta. Ya udah kita iyain aja. Berapapun dia sebutin, iyain. Oh 1 juta deh. Ini nggak Bapak X 2 juta, gede banget. Gue 1 juta, oke 1 juta misalnya. Ya udah. Ntar gue minta nama, tanggal lahir, nama lengkap, KTP lalu fotoin gue lah. Ya sama nomor handphone. Gue coba buatin budget misalnya 1 juta. Oke. Udah, beres dapat data. Nah, habis itu, ya 5 menit lah ya. Berapa? 5 menit ya? 9 menit. 9 menit, oke, 9 menit. Nah, ini kok gue masuk rekrut, gue bilang kayak gini. Bro, setelah lu lihat cerita ini, ceritanya sederhana betul? Simple nggak? Simple. Kalau lu mau belajar cerita ini, kira-kira bisa nggak? Kalau lu bisa, berarti lu bisa sukses di Generali. Karena ceritanya hanya ini. Oke? 1 kali cerita 9, ya udah bulatin lah 10 menit. Kalau cuma sekali cerita 10 menit, 1 hari,
Lu mau ketemu 2 orang, bisa nggak? 20 menit doang. Siang 10 menit, malam 10 menit. Bisa? Bisa. 1 minggu, kan 7 hari. Oke, anggap kita kerja 5 hari aja. Senin sampai Jumat. Sabtu kita training, Minggu waktu buat keluarga. Boleh? Berarti 1 minggu kali 2. Berarti kan lu cerita 10 orang. Ya? Bro, tadi kan programnya menarik banget. Kira-kira kalau lu cerita ke 10 orang, kira-kira berapa orang yang akan tertarik? Kira-kira aja. Kan menurut lu tertarik nih. Menurut lu menarik produknya, programnya. Bukan masuk ya, tapi menurut lu sekilas lihat ini programnya menarik banget nih. Nah, kalau lu cerita 10, ada berapa orang kira-kira bilang tertarik? Kira-kira aja. Nggak ada benar, nggak ada salah. Benar nggak ada hadiah, salah nggak dihukum. Kalau tertarik semuanya kayaknya bisa itu. Semuanya. Oke. Cuma kalau buat masuknya. Nggak tahu. Kira-kira berapa? Ya maksudnya yang masuk. 1, boleh? Oke. 9 tolak 1, oke. Ya? Masuk 1 juta. Berarti kalau 1 juta, lu punya omset 12 juta. Betul ya? Oke. 1 minggu dapat 1. 1 bulan kan 4 minggu. Berarti 4 kali 12 juta. 48 juta. Kalau lu lakuin konsisten. Setiap minggu lu cerita 10 orang. Itu rasionya udah jelek banget. 1/10. Oke? 1 tahun kan 12 bulan. Kita anggap kita kerja 10 bulan aja. Udah potong 2 hari. 10 bulan kali 48 juta. 480 juta. Oke, kalau lu bisa dapat 2 orang, maka jadi 960. Ini hitung rasio. Oke? Nah, kalau lu bisa cerita seperti ini dapat omset segini, kira-kira komisi lu berapa sih? Nah, kan gitu. Kita hitung 480 juta kali, kita nggak usah kali gede-gede. Dulu unit link 30%, sekarang saya hitung 20% aja. Dapatnya berapa, Bro? 96 juta. Tambahin bonus produksi 40%. 40% berapa? 40% 38 juta 400. Totalnya. Udah. Bagi 12. 11,2 juta. Saya selalu bilang bahwa untuk menjadi agen asuransi yang punya income 10 juta per bulan, itu adalah hal yang sangat kecil. Ya. Kalau orang lakuin benar-benar 10 juta per bulan minimal di tahun pertama, itu nggak bakal meleset kalau mereka lakuin benar-benar. Hanya cerita ini doang. Tahun pertama, lu bisa cerita, dapatin setiap cerita 10, dapatin 1. Tahun kedua lebih jago nggak? Jago. Naikin jadi 2 rasionya. Tahun kedua lu punya omset kali 20%. 40% berapa? 40% 76 juta 800. Total 268 juta 800. Bagi 12. 22,4 juta. Belum tambahin tahun pertama. Ya, ini jadi agen aja kaya loh. Sebenarnya kalau mau benar-benar dilakuin. Cuman banyak orang tidak melihat potensi ini. Kalau jual UP, komisi lu bisa 28%, bisa 30%, lebih gede lagi. Bisa gede lagi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi agen asuransi yang punya income 10 juta, 20 juta per bulan itu hal yang sangat simpel. Makanya kadang-kadang orang udah jadi agent 3 tahun, 4 tahun, income-nya nggak nyentuh 15 juta. Sebenarnya agent itu nggak ngapa-ngapain. Ini hanya cerita program pendamping aja kok. Nah, terus ada lagi yang terakhir. Lu tahu nggak kalau komisi untuk kartu kesehatan itu seumur hidup. Oke? Lu jual 400 juta per tahun. Kita hitung yang seumur hidup 10%.
Tuh deh. Jadi 40 juta. Lu jual 5 tahun aja. Kali 5 kan? Ya. 200. Bagi 12 aja. Passive income lu berapa? Lu nggak ngapa-ngapain lagi. Selama nasabah bayar. Ini belum hitung ada kenaikan premi karena faktor usia. Ada repricing kalau nasabah lanjut. Jadi APR lu nambah. Jadi kalau cuma cari 10 juta, 20 juta, 30 juta hanya jadi agent. Itu mah kecil banget. Apalagi kalau seriusin, lu mau ngejar promosi, lu ngajak orang. Ya. BM tambah lagi overriding 40%. Lu udah dapat 20 plus 40 plus lagi 40. Betul ya? Income lu lebih gede lagi. Lu bisa jual 480 juta, lu pasti naik BM. Tinggal kaki 2 orang aja kan. Udah pasti naik BM. Tahun depannya lu jualan, ini, lu masih tambah 40% loh. Tambah lagi 76, betul nggak? Udah pasti. Karena udah BM. Lu BM lu jualan 960 juta. Tambah off-riding. Ini kan bonus produksi 40%. Nah ini kan off-riding BM. Dapatnya udah gede banget sebenarnya. Nah cuma setiap orang tahu nggak? Gitu loh. Nah kalau setiap orang tahu, hanya cerita ini. 10 menit. 10 menit. Program pendamping tabungan. Kita bisa punya income 10 juta, 20 juta. Jual kartu kesehatan doang. Belum lagi nambah UP. Ya kan? Nah, ada yang mau ditanyain? Di post dulu boleh.